Haleluya. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama tentunya kita patut memanjatkan puji syukur kepada Tuhan karena malam ini atas kebaikannya, pertolongannya telah dapat menghentar memimpin kita semua. Boleh terhimpun di tengah-tengah Ka'bah Tuhan malam hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Bapak Gembala. Kebetulan kami dengar Ibu Rohaninya tidak ada ini. Jadi hanya Bapak Gembala bersama anak Yosef. Terima kasih bersama seluruh jemaat yang telah percayakan saya malam ini untuk menyampaikan kebenaran firman Allah. Dan kami bersyukur ada penghubung di sini, ada penembak-penembak jitu. Tetapi puji Tuhan, saudara-saudara sekalian, Bapak Gembala boleh mengundang kami atau saya untuk melayani kita semua dengan kebenaran firman Allah. Saudara-saudara sekalian, malam ini adalah satu malam yang istimewa. Khusus bagi jemaat GPDI Sabaoth Lirung bersama hamba Tuhan. Oleh karena kita dapat merayakan hari ulang tahun GPDI Sabaoth Lirung yang telah mencapai usia 59 tahun. Ini adalah satu berkat Tuhan yang besar. Untuk itu dari kami hamba Tuhan dan keluarga, hamba-hamba Tuhan wilayah Biau menyampaikan banyak selamat kepada Gembala, sekeluarga dan seluruh warga jemaat GPDI Sabaoth Lirung. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Tadi malam ada jemaat kami di Bantik. Dia telah bertambah usia sehingga genap 42 tahun. Lalu dia mintakan kami hamba Tuhan dan jemaat melayani dia di rumahnya. Setelah kami melayani dalam ibadah tadi malam, hari ulang tahun dari salah satu jemaat di Bantik. Sementara ibadah kami berikan kesempatan kepada keluarga untuk menyampaikan kesaksian. Istrinya maju dan bersaksi. Sementara dia bersaksi, dia mohon maaf kepada suaminya. Karena dari pagi sampai malam, sampai dia bersaksi, belum pernah dia ucapkan selamat hari ulang tahun papi. Dia tidak ucapkan selamat. So lupa karena sibuk sepanjang hari mempersiapkan hari ulang tahun. Nah malam ini sebelum saya khotbah, jangan sampai terjadi semacam itu. Jemaat Sabaoth Lirung so menggebu-gebu dari tadi ucapkan merayakan hari ulang tahun yang ke-59 tapi belum ada selamat. Tadi WL telah bilang hadap kiri kanan sampaikan salam Yesus baik. Tapi saya katakan mari pandang kiri kanan kemudian ucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-59 gereja kita. Ada haleluya. Oh coba pandang kiri kanan. Kung kasih selamat. Puji Tuhan. Selamat ulang tahun yang ke-59 tahun. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya, glory buat nama Yesus. Puji Tuhan. Sehingga sebentar kalau mau pulang konsunya tidak dapat kasih selamat, konsunya tidak apa-apa. So habis ucapkan selamat. Tinggal mau minta DP kado sebentar. Puji Tuhan. Usia 59 tahun, ini bukan usia anak-anak. Bukan usia remaja, bukan usia pemuda, bukan lagi usia dewasa. Tetapi usia tambah 1 tahun lagi seusia lansia. Luar biasa. Tapi saya lihat di sini jemaat GPDI Sabaoth dengan Bapak Gembala. Biar so 59 tahun tapi gagah-gagah semua saudara kasih. Bapak-bapak dapat lihat awet muda. Ganteng-ganteng semua. Haleluya. Ibu-ibu tuh cantik. Ya tidak ada satu yang dapat lihat sopeot. Semua dalam kata apa. Ada biasa 59 tahun coba urat-urat. Tapi ibu-ibu dan bapak-bapak di jemaat Sabaoth luar biasa dahsyatnya. Oh luar biasa. 59 tahun ini adalah satu anugerah Tuhan yang besar. Sampai turun Bapak Gembala Alude. Aduh luar biasa. Dulu dapat lihat serupa layu begitu. Tapi sekarang ini tuh mantap luar biasa. Hampirnya tidak dapat kenal tadi saudara-saudara sekalian. So kembali jadi nyong-nyong lagi. Puji Tuhan. Hebat Bapak Gembala Alude ini. Nah itulah saudara karena kasih karunia Tuhan. Karena berkat Tuhan yang luar biasa. Kita telah dapat nikmati hadirat Allah malam ini lewat
pujian-pujian penyembahan kita. Dan saya percaya keberkatan Tuhan bagi jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Bukan hanya mencapai usia 59 tahun, tapi sampai 100 tahun lebih. Pasti Tuhan akan berkati jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Nah, saudara-saudara sekalian, mari tiba saatnya kita akan dengar firman Allah. Tidak usah kita berbicara panjang lebar. Kita akan baca dalam Filipi, passalnya yang kedua. Jadi terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah mempercayakan saya malam ini untuk melayani kita semua dengan firman Allah. Kita buka dalam Filipi passalnya yang ke-1. Maksud saya passalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-6. Bila Bapak Ibu jemaat Tuhan tidak keberatan, mari kita hormati firman Allah. Filipi passalnya yang pertama ayatnya yang ke-3 mulai berbunyi demikian firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu di dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang sudah memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Puji Tuhan, dipersilakan jemaat Tuhan duduk kembali. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam konteks firman Allah yang telah kita baca dan kita dengar, Rasul Paulus yang telah Tuhan pakai, dia telah mengangkat beberapa hal yang kalau saudara perhatikan di sana, yang menjadi satu dasar, satu patokan dari jemaat Tuhan yang ada di kota Filipi. Jadi Rasul Paulus ini sebagai seorang hamba Tuhan yang Tuhan percayakan, Tuhan pakai dia dengan dahsyat. Saudara-saudara, 14 suratan yang Tuhan percayakan dia tuliskan di dalam firman Allah perjanjian baru ini. Dia telah menyampaikan beberapa hal tentang dasar ucapan syukur yang telah dilaksanakan di sidang jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Antara lain, yang pertama kalau saudara baca tadi, Paulus dia bersyukur atas apa yang Tuhan telah kerjakan, lakukan bagi jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Jadi Paulus dalam firman Allah dialah yang membentuk pelayanan yang ada di Filipi yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Dan sesudah itu dia telah pulang lagi dan beralih tempat ke kota Roma. Tetapi dari kota Roma lah itulah dia percayakan. Dia menuliskan satu surat kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Bahwa sesungguhnya dia dapat melihat bahwa jemaat yang ada di sana dia bersyukur atas segala apa yang Tuhan telah lakukan, perbuat, kerjakan di tengah-tengah jemaat Tuhan yang ada di sana. Yang kedua, ucapan syukur daripada Rasul Paulus kepada sidang jemaat Tuhan yang ada di Filipi adalah karena jemaat Filipi itu tetap hidup di dalam firman Allah. Mereka telah bersekutu di dalam firman Allah. Mulai dari hari pertama mereka percaya kepada Tuhan sampai mereka menerima surat yang dikirim oleh Rasul Paulus. Mereka tetap hidup bersekutu. Mereka tetap berdasarkan firman Allah. Tetap saudara-saudara sekalian membacakan firman Allah. Dan senantiasa tetap berdoa dan menyembah akan Tuhan. Ini adalah satu pujian, ucapan syukur yang dipersembahkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Filipi. Yang ketiga, kalau saudara perhatikan bukan hanya ucapan syukur, tetapi dia berdoa. Kalau saudara perhatikan di sana, dia memiliki satu keyakinan, harapan dan doa. Tuhan yang sudah memulai, Tuhan yang sudah mengerjakan sesuatu hal yang baik bagi jemaat Tuhan di Filipi, Tuhan juga yang akan meneruskannya sampai kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Ini adalah satu pernyataan, ucapan syukur daripada Rasul Paulus terhadap sidang jemaat, di mana Tuhan telah perlakukan
adakan sesuatu hal yang ajaib bagi mereka dengan cara-cara yang heran. Dan kalau kita kenal, masyarakat yang ada di kota Filipi adalah masyarakat yang sombong, angkuh. Itu sebabnya pada waktu Rasul Paulus masuk membentuk pelayanan di sana, mereka menolak. Dan ada ancaman-ancaman yang ingin membunuh Rasul Paulus. Tetapi puji Tuhan dengan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Judul khotbah kami pada malam ini adalah penyertaan Tuhan dan campur tangan Tuhan di dalam pelayanan. Nah, dalam firman Allah ini kalau saudara dapat memperhatikan, ada begitu banyak tantangan yang dialami oleh Paulus dalam membentuk pelayanan yang dipercayakan Tuhan di kota Filipi. Tetapi saudara lihat kemurahan Tuhan yang luar biasa. Allah turut campur tangan, Allah turut membela Paulus hamba Tuhan ini. Sehingga terbentuklah sidang pelayanan yang ada di kota Filipi. Dan yang kedua, Paulus bersyukur setelah mereka dibentuk lewat kuasa daripada Tuhan, apa yang terjadi? Mereka tidak jadi lemah, mereka tidak jadi tawar hati, dan malahan pun mundur sekaligus murtad. Tapi firman Allah katakan mereka tetap hidup di dalam bersekutu, di dalam kebenaran firman Allah. Mereka tetap berdoa, menyembah akan Tuhan. Biarpun Paulus sudah tidak berada di kota Filipi, berada di kota Roma, tapi mereka senantiasa bersyukur, memuliakan Tuhan dan tetap percaya dasar yang sesungguhnya adalah kebenaran firman Allah. Itulah sebabnya Paulus berdoa kepada mereka, kiranya jemaat yang ada di Filipi, yang Tuhan telah tetapkan, Tuhan yang sudah bentuk, maka kiranya itu Tuhan akan meneruskan terus sampai Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Inilah doa daripada Rasul Paulus. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Jemaat GPDI Sabaoth Lirun malam ini bersyukur kepada Tuhan. Antara lain hal-hal yang telah dilakukan oleh Rasul Paulus. Di mana jemaat yang ada di Sabaoth Lirun pada malam ini bersama gembala. Mereka boleh mengadakan acara syukuran semacam ini. Ini adalah tanda satu ucapan syukur kepada Tuhan atas perlakuan Tuhan bagi jemaat Tuhan, di mana Tuhan telah memimpin, Tuhan telah menyertai, Tuhan telah memberkati jemaat Tuhan, gereja yang ada di Lirung ini, saudara-saudara sekalian. Biarpun pada waktu-waktu yang lalu ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak linangan air mata, ada begitu banyak penderitaan yang dialami, mulai daripada hamba-hamba Tuhan sebagai perintis pelayanan pekerjaan Tuhan sampai saat ini. Saudara-saudara sekalian, tetapi puji Tuhan, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Tuhan tidak pernah biarkan, tapi kuasa dan penyertaan Allah tetap berlaku bagi jemaat Tuhan yang ada di sini. Sehingga malam ini boleh dapat mengadakan acara ucapan syukur. Nah, ucapan syukur dapat kami sampaikan adalah sesuatu hal yang penting, hal yang sangat disukai Tuhan. Sehingga itu sebabnya kalau saudara baca dalam 1 Tesalonika, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-18. Di sana dikatakan bahwa mengucap syukurlah di dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Haleluya. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Itulah yang saudara-saudara sekalian menjadi kemauan Tuhan. Jadi ucapan syukur yang kita adakan malam ini, saudara-saudara sekalian jangan lupa itu adalah hal yang menyenangkan hati Tuhan. Itu kemauan Tuhan. Bukan kemauan daripada Bapak Gembala, bukan kemauan daripada manusia. Tetapi ucapan syukur yang kita selalu panjatkan itu adalah sangat menyenangkan hati Tuhan. Saya berikan contoh kalau Bapak Gembala yang ada di tempat ini. Dia punya keinginan, kemauannya selalu berdoa. Lalu kemudian jemaat GPD Sabaoth mendukung hamba Tuhan selalu berdoa. Dikatakan hari Minggu atau hari Senin berdoa, jemaat Tuhan berdoa. Sudah lihat, gembala setempat rasa bangga, rasa senang, luar biasa. Dia tetap berdoa buat jemaat yang ada di tempat ini. Kalau Bapak Gembala di sini dia punya kerinduan, kemauan, makan mie, makan soto. Tiba-tiba jemaat, Bapak Gembala di sini DP hobi, DP kemauan, makan mie, makan soto. Kita mau antar itu, antar ke sana Pak Bapak Gembala. Gembala hati senang. Dan saudara lihat dia akan berdoa, Tuhan berkati anak Tuhan ini, berkati jemaat yang telah berkorban ini Tuhan. Kemauannya luar biasa. Nah demikian juga dengan Tuhan saudara-saudara sekalian. Dia kemauan, keinginannya adalah mengucap syukur kepada dia. Haleluya.
Mazmur pasal 50 ayat 23 di sana dikatakan, siapa yang mempersembahkan syukur kepada Tuhan, dia mempermuliakan Tuhan. Haleluya. Hati Tuhan senang sekali. Jadi malam ini saudara-saudara sekalian, gembala dan jemaat Tuhan yang ada di Sabaot Lirung, setelah melihat Tuhan telah memberkati jemaat Tuhan usianya 59 tahun, telah dapat mengadakan acara syukuran. Oh, betapa hati Tuhan senang. Dan kalau hati Tuhan sudah senang, Allah akan tetap memberkati jemaat Tuhan yang ada di sini. Ada 10 orang yang berpenyakit kusta. Kalau saudara baca dalam Lukas, mereka sudah dalam keadaan yang tidak berdaya. Sudah diasingkan. Kalau suaminya yang sakit kusta, dia harus diasingkan keluar dari istri dan anak-anaknya. Kalau istri yang menderita penyakit kusta, diasingkan keluar dari suami dan anak-anaknya. 10 orang yang berpenyakit kusta ini mereka telah kena kusta. Diasingkan keluar dari keramaian kota, dari keluarganya, anak-anaknya. Tinggal menunggu waktunya kematian pada zaman itu. Tetapi saudara lihat waktu Yesus tahu keadaan mereka, datanglah Yesus. Mereka melihat Yesus datang, mereka berseru, ya Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Tuhan tidak katakan 10 orang yang berpenyakit kusta saat ini juga sembuh. Tidak ada. Tetapi saudara Tuhan katakan tunjukkan dirimu kepada imam-imam. Sebab aturan pada zaman orang Israel harus pergi kepada imam yang menentukan sembuh dan tidak. Tetapi saudara lihat waktu mereka taat dan lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Di tengah perjalanan firman Allah katakan tahirlah mereka. Puji Tuhan. Sembuhlah mereka. Apa yang mereka lakukan? 9 orang jalan terus. Tapi ada 1 orang kembali kepada Yesus. Dia sujud menyembah, mengucapkan terima kasih atas pertolongan Tuhan. Tuhan katakan bukan ada 10 orang yang disembuhkan. Mana yang 9? Mana yang lain? So hilang sama sekali. Pulanglah. Keselamatan menjadi bagianmu. Jadi saudara-saudara Tuhan sangat perlukan orang yang tahu mengucap syukur. Atas berkat-berkat yang telah kita alami. Pertolongan-pertolongan Tuhan yang kita alami. 59 tahun adalah satu usia yang sangat panjang. Ada begitu banyak hal yang telah dilaluinya. Nah itulah sebabnya wajar malam ini gembala dan jemaat Tuhan yang ada di Sabaot Lirung boleh menaikkan ucapan terima kasih kepada Tuhan. Dan kalau kita tahu mengucap syukur, saya percaya hati Tuhan senang malam ini. Haleluya. Dia siap memberkati kita sekalian. Mujizat Allah juga akan terjadi. Dalam firman Allah kalau saudara bacakan, bahwa ucapan syukur itu bukan hanya ucapan syukur yang menyenangkan hati Tuhan. Tapi firman Allah berkata setelah kita mengucap syukur, ada mujizat Allah akan terjadi. Kuasa Allah akan terjadi. 5 roti dan 2 ekor ikan dipegang oleh Yesus. Memberi makan 5.000 orang dalam firman Allah. Tapi sebelum dia memberi makan, suruh duduk semua. Dia mulai angkat roti, 2 roti dan 2 ikan dan 5 ketul roti. Apa yang terjadi saudara-saudara sekalian setelah habis mengucap syukur? Mujizat Allah terjadi. Profesor matematika, pakar matematika tidak bisa dapat menjawab ini. Saudara kasih. 2 ekor ikan, 5 ketul roti, kurang 5.000 orang. Belum laki-laki, perempuan. Dan anak-anak, saudara kasih. Tapi coba saudara lihat, DP sisa kelebihan 12 bakul. Bayangkan itu saudara kasih. Inilah mujizat Allah yang terjadi bagi orang yang tahu mengucap syukur kepada Tuhan. Nah saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus. Jadi malam ini saya percaya ucapan syukur daripada gembala dan jemaat GPD Sabaot. Atas pertolongan Tuhan sehingga usia gereja Sabaot Lirung ini mencapai 59 tahun. Tidak percuma. Tapi Allah tilik dari tempat maha tinggi dan memberkati jemaat Tuhan yang ada di sini. Saudara-saudara sekalian, selama 59 tahun gereja jemaat ini jalan bukan mulus. Jadi kami sampaikan. Bukan mulus. Perjalanan jemaat Tuhan di sini. Bukan tidak ada masalah. Bukan tidak ada tantangan. Bukan sulap. Tetapi saudara-saudara sekalian, dilalui dengan berbagai penderitaan. Tadi saya dengan Bapak Gembala Lirung sebagai ketua wilayah. Ada banyak titipan pesan dari orang tuanya, almarhum. Tentang keberadaan pekerjaan Tuhan yang ada di sini. Maupun yang ada di wilayah Kabupaten Talaut ini. Saudara-saudara sekalian.
Saya memang mungkin tidak berkecimpung di sini. Kami nanti tiba di Talaut ini tahun 77. Tahun 77 tiba di Beo, orang tua saya melayani di sana. Ini atas perintah daripada Bapak Gembala GPDI Sabaot Lirung almarhum. Dan itulah saudara-saudara satu keajaiban yang luar biasa. Tidak sedikit tantangan yang dihadapi, tetapi kalau sampai hari ini tetap eksis, tetap berjaya. Ini semua karena kemurahan dan pertolongan Tuhan yang besar. Nah saudara-saudara sekalian, di sisi lain, biarpun tantangan silih berganti, tetesan air mata, kurang nyawa tidak melayang. Saudara, dalam pelayanan yang ada di GPDI Sabaot Lirung. Tetapi saudara, di sisi lain, kita patut berbangga, bersyukur lewat gereja ini, lewat pelayanan jemaat Tuhan dan lewat pelayanan hamba Tuhan. Maka ada beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Pertama, ada banyak jiwa yang berdosa. Ada banyak jiwa yang akan binasa. Boleh diselamatkan lewat gereja Pantai Kosta Sabaot bersama jemaat dan seluruh hamba Tuhan yang melayani. Ini yang pertama. Saudara boleh hitung mulai dari pembukaan pelayanan di Lirung ini sampai sekarang ini. Kira-kira berapa banyak jiwa? Tentunya kita tidak bisa hitung lagi. Terlalu banyak jiwa-jiwa yang telah diselamatkan, ditobatkan, menerima Tuhan sebagai juru selamat. Jadi ini adalah satu berkat Tuhan yang besar. Di sisi lain penderitaan tidak sedikit. Tetesan air mata berlinang kalau mau kumpul 1-2 ember itu. Tetapi puji Tuhan Allah ganti dengan jiwa-jiwa yang luar biasa banyaknya. Haleluya. Yang berikutnya saudara-saudara sekalian, ada banyak jiwa yang rusak akhlak moralnya. Saudara kekasih. Ada yang menderita sakit. Dan ada yang bermasalah telah dipulihkan lewat gereja dan lewat pelayanan hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Saya pernah dengar kesaksian dari Bapak Gembala GPD Lirung almarhum. Setelah beliau mengadakan acara doa puasa selama 40 hari, 40 malam. Setelah tutup, ini pada waktu-waktu yang lalu saya dengar. Tiba-tiba sementara ada di pastori, datang orang-orang sakit, antara lain mina penyakit kanker. Ada yang gondok, yang sudah besar, dan memang tidak bisa tertolong lagi. Mereka datang di pastori, lalu apa yang terjadi? Bapak Gembala almarhum mulai panggil mereka, datang di dalam gereja ini. Lalu kemudian beliau berdoa. Mungkin ada jemaat di sini yang tahu peristiwa itu. Saya yang ada di Beo sana, dengar kesaksian ini. Apa yang terjadi? Pak Tua atau Bapak Gembala di sini mulai menjamah satu persatu. Penyakit kanker disembuhkan. Penyakit gondok yang begitu besar jatuh tiba-tiba ke lantai. Pecah bagaikan nangka yang masak. Dan setelah lihat di bahagian leher ini sebenarnya harus ada lubang atau ada luka. Ternyata pulih sama sekali, saudara yang kasih. Ini adalah pertolongan Tuhan yang luar biasa. Tuhan memakai gereja maupun hamba Tuhan pelayanannya di tempat ini. Berikutnya kalau saudara perhatikan ada banyak anak-anak Tuhan yang dulu-dulunya itu susah hidup. Miskin hidup. Tetapi puji Tuhan, lewat kesetiaannya di tempat ini, beribadah, berdoa kepada Tuhan, lewat doa dari hamba Tuhan, maka begitu banyak anak Tuhan sudah diberkati di tempat ini. Haleluya. Di Lirung ini, bahkan pun di tempat-tempat lain, jemaat Lirung yang sudah tersebar luas, mereka telah diberkati oleh Tuhan. Yang masih susah tentunya belum sungguh-sungguh. Sudah ya, tapi yang sungguh-sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Saya punya kesaksian pada tahun 82, 83 saya di Beo. Saya diangkat oleh Bapak Gembala GPD Beo sebagai orang tua saya mengajar sekolah minggu. Setelah saya mengajar dipercayakan sebagai guru sekolah minggu di GPDI Irene Beo, saya kurang baca cerita. Anak-anak sekolah minggu begitu banyak datang, saya hanya baca cerita, berdoa untuk masa depanmu. Kau berdoa buat papa, mama. Dan ingat Tuhan Yesus Kristus tidak lama lagi akan datang. Kalau setia masuk surga, nyanda setia neraka. Kau kasih tahu tuh neraka bagaimana siksanya. Sesudah itu saya tutup cerita itu. Kau minta tolong semua anak-anak sekolah minggu berlutut. Berlutut semua, berlutut. Kau mulai menyanyi kepada Tuhan. Sementara menyanyi, tumpangkan tangan kepada anak-anak sekolah minggu.
kepenuhan, saudara-saudara sekalian. Seluruh jemaat, seluruh anak-anak sekolah minggu menangis, meraung di gereja Beo, saudara-saudara sekalian. Apa yang terjadi? Saya lihat jemaat atau anak-anak sekolah minggu yang penuh dengan Roh Kudus. Tahun 82, 83, saudara-saudara sekalian. Mereka diberkati Tuhan luar biasa. Antara lain, guru anak sekolah minggu, Ibu Teli Lasut Canggulung. Ibu Bupati, itu adalah bekas anak sekolah minggu saya. Anak saudara-saudara sekalian, siapa lagi ini? DPAD ini yang anggota dewan, Shirley Canggulung, Stanley Canggulung, Nini Canggulung, sekarang sudah ada di Jerman. Kemudian ada Dokter Memei, Dokter Ane, ada satu lagi Nona Wansaga yang mendirikan satu bangunan atau rumah makan Mawar Saron di Gorontalo dan juga cabang-cabangnya yang ada di Manado sana. Itu adalah bekas anak-anak sekolah minggu yang diajar penuh dengan Roh Kudus, diberkati oleh Tuhan. Jemaat yang ada di Lirung ini juga dalam pelayanan hamba Tuhan, saudara kasih. Saya lihat diberkati oleh Tuhan. Ini adalah satu berkat Tuhan yang besar. Yang terakhir, lewat binaan, lewat didikan, lewat bentukan dari hamba Tuhan, lewat gereja Sabaoth Lirung ini. Apa yang terjadi? Ada banyak pengerja-pengerja, ada juga anak-anak Tuhan. Dan banyak hamba-hamba Tuhan sekarang sudah tersebar di Kabupaten Kepulauan Talaut, Manado, dan kemudian sampai Jakarta sudah menjadi berkat dan banyak jiwa dimenangkan. Ada haleluya, saudara-saudara sekalian. Ini lewat gereja yang ada di tempat ini. Salah satunya contoh ini trompe Bapak Pendeta Taufik Katian Dago. Ini dari gereja ini, saudara lihat sekarang di Bekasi, Allah pakai dengan dasar. Ini adalah latar belakangnya dari gereja Sabaoth Lirung. Itu sebabnya perlu kita bangga, haleluya. Lewat acara ucapan syukur, 59 tahun saya sampaikan kepada jemaat Tuhan. Bahwa di sisi lain kita ada tangisan, tapi di sisi lain kita perlu berbangga. Lewat gereja inilah dapat menelurkan ada banyak hamba-hamba Tuhan yang sudah dipakai oleh Tuhan di Kabupaten Kepulauan Talaut. Itu sebabnya gereja ini menjadi barometer ukuran di pelayanan yang ada di Kabupaten Talaut. Sehingga itu sebabnya sudah menjadi dewasa di dalam Tuhan. Sehingga itu sebabnya kami percaya dan kami yakin anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa, haleluya. Sudah menjadi penuntun-penuntun, sudah menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Mau tanya Bapak Gembala di sini, masih ada lagi jaga dorong-dorong berbakti? So 59 tahun ini. Masih ada lagi di jemaat Sabaoth Lirung kok jaga dorong-dorong. Saya berbakti. Ada Bapak Gembala, mengaku Jo. Jangan takut, sudah kasih. Masih ada dorong-dorong. Ada yang tasonton sadiki, tapi lah besar. Ada di sini, sudah kasih. Ada yang mari berdoa, tapi nyanda jaga berdoa. Tapi jemaat, sudah kasih. Pernah lagi waktu lalu saya ada di sini. Ada konflik terjadi di jemaat Lirung ini. Tiba-tiba ada dua pendekar Lirung, yaitu Bapak Lam. Yang kita rompang itu Bapak Lam pendek. Dengan Bapak siapa ini? Saudara-saudara sekalian. Ada masih ada. Sangko. Dia bilang jangan berani ganggu itu. Om pendeta di sana dengan gereja. Lewati mayat saya dulu. Aduh, mayat. Begitu kok jemaat, saudara-saudara sekalian. Jangan berani, biar kita lemah-lemah begini tapi jangan coba-coba ganggu kita om pendeta. Jangan coba-coba ganggu itu gereja Sabaoth. Ini dia pelawan. Kamai, keberanian begitu. Mantap. Masih ada Bapak Gembala yang jaga dorong-dorong dan masih lagi. Ada yang masih belum tahu kasih perpuluhan di sini jemaat. Atau semua sudah. Kalau 59 tahun kok masih begitu, masih dorong-dorong. Masih lagi kurang setia melayani Tuhan. Masih kurang setia memberi milik Tuhan. Kembali di usia anak-anak lagi, saudara-saudara sekalian. Yang anda cocok 59 tahun ini, saudara-saudara sekalian. Tetapi jemaat yang ada di tempat ini, saya percaya, saya yakin, tidak ada lagi yang didorong-dorong. Tidak ada lagi yang suka meraju-meraju.
Haleluya. Tidak ada lagi yang suka, sudah kasih bermain-main lagi dalam pelayanan. Sebab ini sudah menjadi penuntun. So bukan lagi jadi dewasa, tapi so lansia. Jadi orang tua ini sudah keturun. Jadi ini semua yang ada di wilayah ini, Talaut ini, so anak-anak semua dari jemaat Lirung ini. Itu semuanya kita orang kurang lihat. Dan memang tadi saya lihat hebat, sudah dikasih. Luar biasa. Jadi itu soalnya kalau ada yang masih didorong-dorong lagi berbakti, istri masih dorong suami, suami masih dorong istri, nyanda cocok umur 59 tahun. Haleluya. Nyanda cocok. Tetapi mari jadilah dewasa di dalam Tuhan, setia mendapat kedatangan Tuhan kali yang kedua. Masa ini adalah satu masa yang dahsyat. Saudara lihat, ada begitu banyak keluhan-keluhan sekarang ini. Pedagang-pedagang, lihat kapal, semulai kesekurang DP lain. Karena susah menderita sekarang ini. Inilah akhir zaman, sudah dicatat dalam firman Allah. Keadaan dunia akan masuk di masa sukar yang besar. Tetapi kita tidak usah takut. Tadi pagi saya khotbahkan di Restu. Allah akan adakan perbedaan. Bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Bagi orang yang setia beribadah dan orang yang tidak setia beribadah. Ada perbedaan yang besar. Sehingga biarpun dunia diliputi dengan berbagai-bagai kesukaran, kesulitan. Tidak usah takut. Kita rampai bahagian setia kepada Tuhan. Haleluya. Jadilah anak Tuhan dewasa, jadilah anak Tuhan yang suka melayani Tuhan. Dan saya percaya keberkatan itu akan tetap jadi bahagian kita. Saya katakan kepada jemaat Tuhan yang ada di Desa Bantik, kalau sampai firman Allah itu tidak kita rasakan, robek atau bakar. Tetapi saudara, namanya firman Allah ini, dia tetap saudara-saudara sekalian. Janji Allah itu akan ditepati. Sehingga itu sebabnya mari di usia yang ke-59 ini, kita harus lebih percaya firman Allah. Lebih tetap tekun dan saya percaya, saya yakin Allah itu akan tetap kuat dan Allah akan tetap menolong saya dan saudara. Nah itu sebabnya saya kunci doa dari Rasul Paulus dalam ayatnya yang ke-9. Coba kita baca semua. Jadi saudara lihat ini, setelah Paulus dia telah bersyukur atas pertolongan Tuhan, atas kebaikan Tuhan yang diperlakukan bagi jemaat Filipi. Dan kemudian dia mulai berdoa kepada Tuhan. Apa doanya? Saya percaya doa ini juga bagi jemaat dan gembala yang ada di tempat ini. Yaitu saudara baca dalam Filipi pasal 1 ayat 9. Dan inilah doaku. Semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar. Dan dalam segala macam pengertian. Itu yang pertama. Yang kedua, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik. Supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Yang ketiga, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Haleluya. Ini doa. Kiranya jemaat GPD Sabaot melimpah di dalam kasih. Melimpah dalam pengertian dan pengetahuan yang benar. Dan kemudian tetap hidup di dalam kekudusan. Sehingga bila Yesus datang, kita tidak kedapatan bercacat dan celah. Dan kemudian yang terakhir, kita harus penuh dengan buah-buah kebenaran dan selalu mempermuliakan akan Tuhan. Ada haleluya saudara-saudara sekalian. Dengan kata lain kalau saudara perhatikan, yaitu kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang dewasa, menjadi anak-anak Tuhan, penopang-penopang pelayanan pekerjaan Tuhan, penopang hamba Tuhan, dan menjadi berkat bagi orang-orang yang belum kenal akan Tuhan. Sehingga lewat kehidupan kita ini sangat berarti dalam usia yang ke-59 tahun ini, Allah akan tetap pakai, Allah tetap memberkati, baik pribadi, rumah tangga, usaha, dan iman kita tetap kuat sampai kita datang, sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Ada haleluya saudara-saudara sekalian. Saya kunci dengan ayat firman Allah untuk menguatkan iman jemaat Tuhan di sini. Galati pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-23. Keluarkan di slide, terima kasih. Kolose pasal 1 ayat 23. Nah, saudara dengar firman Allah ini. Kolose pasalnya yang pertama ayat 23. Saudara dengar, Kolose bukan Galati. Ini adalah titipan firman Allah dalam usia 59 tahun. Jemaat GPD Sabaot Lian. Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh dalam dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar.
dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayan. Fatsal 2, saudara dengar ayatnya yang ke-6, 7. Fatsalnya yang kedua dari Kolose, saudara lihat ini. Tuhan minta kita tetap teguh, berakar di dalam Tuhan. Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Lanjut, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan ucapan syukur. Inilah pesanan firman Allah bagi jemaat GPD Sabaot. Kiranya tetap teguh, jangan mudah digeser dengan pengaruh-pengaruh dunia ini. Jangan mudah terpengaruh, tetapi biarlah tetap teguh di dalam Tuhan, dan biarlah melimpah dengan ucapan syukur dan selalu mempermuliakan Tuhan. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Puji Tuhan, Tuhan kiranya memberkati. Selamat ulang tahun ke-59 Gembala dan seluruh jemaat gereja ini. Tuhan kiranya memberkati.